Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan contoh kasus, bagaimana ketika kita menerapkan ketiga teknik penyederhanaan pada CFG ya, pada suatu aturan produksi. Jadi pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai teknik penghilangan produksi unit, produksi useless, dan produksi kosong. Namun sebelum kita lanjut ke contoh kasusnya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu, ya. Jadi yang pertama, 3 penyederhanaan ini dilakukan bersamaan pada suatu CFG ya. Jadi ketika ada aturan produksi, maka, ketiga teknik ini dilakukan secara bersamaan. Tetapi ada urutannya ya, ada urutannya. Tujuannya apa? Karena, kenapa dilakukan bersamaan? Karena tujuannya itu, agar kita mendapatkan aturan produksi dalam bentuk yang paling sederhana yang bebas produksi unit, bebas produksi kosong, dan bebas produksi useless. Nah, hal yang perlu diperhatikan, pada saat penghilangan, penyederhanaan CFG adalah kita harus memperhatikan urutan ini. Nah, ingat, penghilangan produksi epsilon itu bisa menghasilkan produksi unit. Nah, kemudian produksi unit itu tidak menghasilkan produksi epsilon. Oke. Kemudian penghilangan produksi useless tidak menghasilkan produksi unit maupun produksi epsilon. Sehingga urutan langkah penyederhanaan CFG yang paling tepat adalah kita dapatkan CFG-nya, aturan produksinya, lalu kita hilangkan dulu produksi epsilonnya, baru kita hilangkan produksi unitnya, baru kita hilangkan produksi useless-nya. Sehingga setelah ketiga proses ini dilakukan secara berurutan, kita akan mendapatkan CFG dalam bentuk yang paling sederhana. Oke, sekarang kita masuk ke contoh kasusnya ya. Jadi sekarang, kita lihat di sini kita sudah memiliki aturan produksi awal. Ada 4 aturan produksi di sini, di mana S menghasilkan A besar, C besar atau BD, A menghasilkan BB atau epsilon, B menghasilkan AB atau D, dan C menghasilkan DE. Nah, langkah yang pertama adalah penghilangan produksi kosong, sehingga yang merupakan nullable adalah A menghasilkan produksi kosong ini, epsilon ya. Namun A menghasilkan epsilon ini bukan satu-satunya aturan produksi yang dimiliki oleh variabel A. Tapi A juga bisa menghasilkan B besar, B kecil. Sehingga kita harus memperhatikan setiap aturan produksi yang mengandung A, yaitu S ya. Ya, jadi kita tidak boleh menghapus begitu saja, tapi kita harus menambahkan ya, eee, aturan yang tanpa A-nya. Misalnya seperti ini, kita harus menambahkan A di sini. Itu adalah hasil perubahan ini, ya, yang tanpa A satunya. Dan bisa juga ada sebenarnya ditambahkan lagi ya, yang epsilon kosong. Kemudian, yang mana lagi? Yaitu B, sehingga kita bisa menghasilkan di sini B, ya. Sehingga ketika kita telah melakukan penghilangan produksi, epsilon, maka aturannya berubah menjadi seperti ini. A kecil, A besar, C besar, BD. Kemudian A, BB, epsilonnya dihilangkan, kemudian, B besar menghasilkan B besar sendiri, kemudian menghasilkan A besar, B besar, dan D kecil, dan C menghasilkan DE kecil, ya. Nah, masuk ke ini adalah bentuk terakhir ya, bentuk terakhir dari aturan produksi saat ini. Jadi untuk penghilangan produksi, eee, unit itu menggunakan aturan, produksi hasil penghilangan, produksi kosong tadi. Nah, sekarang kita hilangkan produksi unit dulu. Jadi ingat produksi unit itu sendiri adalah produksi yang menghasilkan, satu simbol variabel ya. Kalau kita lihat yang merupakan produksi unit adalah S menghasilkan C dan S menghasilkan A. Sehingga
Nah, selain itu tunggu dulu, selain itu B ini juga ya, B menghasilkan B. Oke, ada lagi? Nah, tidak ada ya. Sekarang kita lihat, A itu kan bisa menghasilkan BB. Jadi daripada panjang ke sini, ya langsung saja ganti A menjadi B besar, B kecil. Kemudian C itu bisa menurunkan apa? D kecil, E kecil. Jadi langsung diganti saja. Sedangkan ini B yang menghasilkan dirinya sendiri, ya dihapus, tidak perlu. Hasil penyederhanaan produksi unit ini akan menghasilkan aturan produksi yang lebih sederhana seperti ini. Oke? Oke. Langkah selanjutnya adalah hasil terakhir ini kita lakukan proses penghilangan produksi useless. Yang mana itu produksi useless? Jadi ingat, produksi useless itu adalah produksi yang tidak berguna ya. Bisa jadi yang tidak hasil produksi yang hasil penurunannya tidak akan sampai kepada produk simbol terminal keseluruhan, ataupun aturan produksi yang tidak akan pernah tercapai dari aturan produksi awal. Sekarang kita lihat, adakah aturan produksi useless pada bagian ini? Ya, kita lihat apakah ada? Nah, ternyata ada, yaitu C. Kalau kita lihat, C tidak ada satupun aturan di atasnya yang menghasilkan simbol variabel C, sehingga ini dihapus. Tidak berguna ya. Apakah masih ada yang lain? Apakah masih ada yang lain? Ya, jika kita lihat di sini semuanya sudah bisa ya, bisa menuju kepada simbol terminal ya. Tidak ada lagi aturan yang menghasilkan simbol variabel seterusnya. Misalnya A ini kan bisa menghasilkan B ini kan, dan B ini bisa menghasilkan D. Artinya A ini bisa berujung kepada D. Nah, jadi aman ya. Sampai di sini aman, tidak ada masalah. Berarti satu-satunya produksi useless di sini adalah C menghasilkan DE. Sehingga hasil penyederhanaan CFG itu adalah seperti ini. Dari CFG awalnya tadi, yang 4 aturan ini menjadi 3 aturan produksi saja dan lebih singkat ya prosesnya. Bisa lebih singkat ya. Oke, jadi ini yang bisa saya jelaskan mengenai contoh kasus penyederhanaan CFG dengan menggunakan ketiga teknik itu secara berurutan, yaitu penghilangan produksi epsilon, penghilangan produksi unit, dan penghilangan produksi useless. Setelah CFG melalui ketiga tahap ini, maka akan diperoleh satu aturan produksi yang paling sederhana. Ya, oke. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga bermanfaat. Ya, jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.